Wa'lam, ketahuilah annal hadhihin nufus, bahwa nafsu ini senang dengan pertengkaran, senang dengan menguasai orang lain. Dan ketahuilah ketika dia tidak mampu menguasai orang lain dengan perkara duniawinya, menunggangi duniawinya, maka dia akan menguasai orang dengan menunggangi agamanya. Kama tara hada fi haula'i alladhi syaghafu bil haud fil aqaid. Nah, ini bisa juga terjadi seperti yang kalian lihat, orang-orang yang tenggelam di dalam fanatik akidah dan fanatik memegang para a'immah, para ulama. Fanatiknya luar biasa. Fanatiknya luar biasa. Dan mereka yatajarra ahaduhum ala aqwamul akhyar, bisa jadi mereka akan menyalah-nyalahkan orang-orang baik. Mereka akan menyalahkan orang baik walaupun yuwafiqunahum, walaupun akidahnya sama, mazhabnya sama, tapi orang itu disalah-salahkan. Kenapa? Karena dia terlalu fanatik dengan gurunya, fanatik dengan nasabnya, menyalahkan nasab orang lain, fanatik dengan keturunannya, menyalahkan keturunan orang lain, fanatik dengan gurunya, menyalahkan ulama lah. Padahal yang disalahkan akidahnya sama, yang disalahkan mazhabnya sama, yang disalahkan pemikirannya, pemahamannya sama. Yang bisa membuat dia menyalahkan apa? Karena hanya fanatik saja. Ini ciri orang yang mengikuti hawa nafsu. Sallallahu alaihi Muhammad. Fayunsibunahum wa yukhalifuna nahum fi ahwaihim wa khabataraihim wa ulumihim. Dan orang-orang baik ini tidak sesuai dengan nafsunya, maka dia salah-salahkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan jalan dia. Oh, aku bertorigo, kau tidak bertorigo, kau salah. Kalau kau belum bertorigo, kau tidak akan sampai, kau akan sia-sia saja. Kenapa? Karena engkau tidak bertorigo. Yang bertorigo lah yang akan sampai, yang tidak bertorigo tidak akan sampai. Padahal sama-sama, ini bertorigo, tidak bertorigo, akidahnya sama, mazhabnya sama, tapi menyalah-nyalahkan. Nah, ini adalah orang yang telah tenggelam dengan hawa nafsu. Begitu juga fanatik dengan ustadz, fanatik dengan majelis taklim. Saking fanatik dengan ustadz, saking fanatik dengan majelis taklim, tidak mau dia hadir di majelis yang lain. Tidak mau dia hadir di majelis yang lain, tidak mau dia duduk di majelis yang lain, tidak mau. Itu bukan majelis saya alhasil. Saya tidak mau hadir di majelis lain, saya alhasil saja. Yang lain itu payah yang lain itu. Kalau kita masuk dia di kepu semua yang lain itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah tenggelam dengan nafsu. Jangan kalian akan menyesal kalau kalian mengikuti hawa nafsu. Hadza kullu min ghalabatil hawa. Ini semua karena telah dikuasai oleh nafsu. Li'annal hawa, karena nafsu hawa idza ghalaba, kalau sudah menguasai seseorang, mana aminat tamyiz. Kalau hawa nafsu sudah menguasai seseorang, maka akan mencegah orang berpikiran sehat. Kalau orang sudah dikuasai hawa nafsu, dia tidak bisa berpikir secara sehat. Kenapa? Karena sudah dipenuhi dengan hawa. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang main HP insya Allah ada HP-nya rusak. Amin. Sudah nyatet tidak main HP juga.
Wa qaumu yadhhar hawahum bil amr ma'ruf wa nahy anil munkar. Ada lagi suatu kaum yang dia mengikuti hawanya, mengikuti hawa nafsunya dengan apa? Amar ma'ruf, nahi munkar, takbir. Seolah-olah sudah benar langkahnya. Seolah-olah sudah benar langkahnya. Fatarahum yafdahuna nas, tapi tingkah laku mereka memburuk-burukkan orang lain, mencari-cari kesalahan, keburukan orang lain, dan memaki-maki kesalahan orang lain, menyakiti hati orang lain. Warubbama nasya'a min dzalika syurul azimah, bisa jadi ini menimbulkan keburukan yang besar, wa asam su'bah, dosa yang besar, wa hada kullu, ini semua hada kullu min fasadil zaman, ini semua dari kerusakan zaman, wa su'ul ahwal, dan buruknya keadaan. Kata Al-Habib Al-Haddad, zaman kalau kebaikannya itu lebih sedikit daripada keburukannya, maka itu zaman buruk, zaman al-fasad. Kalau keburukannya sudah lebih banyak daripada kebaikannya. Sekarang ini kalau kalian lihat ini sekarang, keburukan lebih banyak atau kebaikan yang lebih banyak? Gampang melihatnya, gampang. Yang hadir di sholat berjamaah, yang hadir di majlis taklim, mana yang lebih banyak dengan yang tidak hadir berjamaah sama tidak hadir majlis, mana yang banyak? Yang tidak hadir lebih banyak. Yang tidak hadir majlis lebih banyak. Yang tidak hadir sholat berjamaah lebih banyak. Berarti ini zamanul fasad. Ini zaman yang fasad, zaman yang rusak. Kenapa? Ahlil sholah, orang-orang yang baik, akal lebih sedikit daripada ahli syarr, orang-orang yang orang buruk lebih banyak. Berarti ini zamanul fasad, zaman yang rusak seperti zaman sekarang. Maka orang yang berakal, kalau dia tahu ini zaman rusak, tempat yang paling aman untuk dia di mana? Di majelis taklim. Tempat yang paling aman untuk mereka adalah di majelis ilmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ala ya'lam hadzal miskin anna dzalika min nafs ila surur mughalabah. Ketahuilah orang-orang yang miskin, yang condong kepada nafsu, keburukan, wala ya'lam miskin ana tariq ila amr ma'ruf wa nahy anil munkar. Orang-orang yang miskin ini tadi, yang dia mengikuti hawa nafsu tapi dia tidak sadar, dia tidak tahu kalau amar ma'ruf nahi munkar itu innama huwa rifqu wal mulatafah. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah jalannya dengan rifq, dengan santun, wal mulatafah, dengan lembut. Amar ma'ruf nahi munkar itu dengan lembut, amar ma'ruf nahi munkar itu dengan santun. Wa an yakunal insan fi dzalika qatabib yudawi majnun. Ini kata beliau seperti dokter mengobati orang gila. Bagaimana dokter mengobati orang gila? Bagaimana dokter mengobati orang gila? Faltakun niyatul inqadil asi mimma buliya bihi khatiyah. Dan seperti dokter yang mengobati orang gila tidak bisa mengobati itunya dengan gampang, tidak bisa. Kalau dipukul orang gila tadi, kita pukul dia balas pukul. Tapi kalau kita ajak orang gila tadi ngomong pelan-pelan, ajak cerita pelan-pelan, maka insya Allah orang gila ini pun akan nyambung pelan-pelan, pelan-pelan.
akalnya akan akal kembali. Makanya mengobati orang itu sesuai dengan penyakitnya. Kalau penyakitnya parah, baru pengobatannya harus lebih hebat, obatnya dosisnya lebih tinggi. Tapi kalau penyakitnya sederhana, kau sakit apa? Sakit kepala, ya sudah, Panadol. Kalau sakitnya, kau sakit apa? Sakitnya itu kadang datang. Kalau lagi duduk sendirian, sakit kepala. Tapi kalau lagi rame-rame, tidak sakit kepala. Kenapa pula begitu? Kalau rame tidak sakit, kalau sendirian sakit. Iya, kalau ramai itu rokok ada gratis, makanan gratis, kopi gratis, jadi kepala nggak sakit. Tapi kalau sendirian, rokok tidak ada, kopi tidak ada, makin sakit kepala. Itu penyakit buntu. Penyakit buntu itu sakitnya kalau sendiri ya. Kalau lagi ramai tidak sakit. Kenapa? Karena bisa nimbrung, bisa ikut kepada orang lain. Lalu apa lagi kata beliau? Wa qaumu yadhar hawahum fi isti'malil ma' hatta law asaba insan tahir thab ahadun binadawa wal wudu' la hasamahu la dhahaba yalsim asabahu yudi ahadum umri bil hawas. Kata beliau, dan kalau ada orang yang memakai air, lalu air itu disiramkan kepada orang lain, yang mana air ini tujuannya untuk berwudu, tapi dia buang. Ini ada air tujuannya untuk berwudu, lalu dia buang. Maka orang yang tahu, ya Allah, ini air hak kita untuk wudu, kau buang-buang, maka pasti akan marah. Pasti akan lahosamahu, pasti akan dimusuhi. La dhahaba yasil ma'asabahu, dan kalau disiramkan kepada dia, maka dia pasti akan mencuci apa yang telah disiramkan pada dirinya. Yudi ahaduhum umri, maka akan terbuang umurnya sia-sia. Fil haus bi umuril mut'ibah, di perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yang sulit. Tamkhud indan nas, dan dimurkai oleh orang. Wala yahsul biha illa ala ta'ab wal mukhalafati sunnah, dan ini tidaklah akan dia dapatkan kecuali hanya kesusahan dan melanggar sunnah Nabi Muhammad. Makanya hati-hati, jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hawa nafsu, mana yang tidak. Maka sebelum berbuat, ida aratal umur fatadabbar akibatuh, kalau kau ingin melakukan sesuatu, fatadabbar akibatuh, renungkan dulu akibat setelahnya. Kalau kau mau berbuat sesuatu, pikirkan dulu, setelah sesuatu ini terjadi, apa yang aku dapatkan? Kalau sesuatu ini terjadi, aku akan dapatkan ini. Kalau orang lain tahu, aku malu. Kalau orang lain tahu, aku bisa dicaci, dimaki. Tidak usah. Ini kalau bisa membuat aku malu ketika ketahuan orang, tidak usah. Kenapa? Berarti ini perkara tidak baik. Kenapa? Karena kalau orang tahu, kita bisa malu. Paham tuh? Kalau ada pekerjaan kita lakukan, itu pekerjaan secara sembunyi-sembunyi kita lakukan. Nah, ketika sembunyi-sembunyi ini ada orang yang tahu, kita akan malu. Maka pekerjaan ini tidak layak dilakukan. Kenapa? Karena bahaya akibatnya. Akibatnya bahaya. Akan membuat kita malunya seumur hidup. Malunya seumur hidup, malunya sampai kita mati. Malunya sampai anak keturunan. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang datang ke Habib Umar minta maaf karena sudah menyebarkan fitnah tentang Habib Umar. Sudah menyebarkan fitnah tentang Habib Umar bin Hafid.
Minta maaf Habib, maafkan ana Habib, maafkan ana Habib, ana sudah nyebarkan fitnah antum banyak sekali Habib, fitnah yang telah ana sebarkan. Kata Habib Umar, dari dulu sudah aku maafkan, dari dulu sudah aku maafkan. Tapi bagaimana Habib bisa menghilangkan ini? Habib rasa beban aku nih Habib, dan bagaimana bisa dosaku ini terhapus Habib? Kata Habib Umar, kau pulang ke rumah, kau ambil kemoceng, kau ambil bulu ayam, kau ambil bulu ayam, kau datang lagi ke sini, kau cabut satu-satu bulu itu, satu. Tapi setiap kali kau cabut, kau ingat fitnah apa yang telah kau sebarkan atas namaku. 1, 2, 3, sampailah dia dari rumah bawa kemoceng yang penuh dengan bulu ayam. Dia pikirkan satu-satu, lepas, cabut, buang, cabut, buang, cabut, buang, sampai ke tempat Habib Umar. Itu bulu ayam yang ada di kemoceng ini tidak sampai 10 lembar, tidak sampai 10 lembar, sisanya sudah dicabut-cabut semua. Sampai di rumah Habib Umar, Habib ini Habib sudah kemocengnya tinggal gini Habib, Masya Allah. Nah sekarang kau balik lagi Habib, ya balik lagi. Kemana? Kau balik lagi, kau ambil lagi bulu ayam yang sudah kau buang. Kau balik lagi, kau ambil lagi bulu ayam yang sudah kau buang. Balik lagi dia mencari bulu ayam yang sudah dibuangnya. Tak dia ketemukan kecuali hanya 3 helai bulu ayam. Bulu ayam yang ada di kemoceng itu kira-kira ada berapa banyak? Banyak. Itu dicabutin semua, tinggal tidak sampai 10 helai. Balik lagi, tidak dia dapatkan lagi bulu ayam kecuali sedikit. Kemana bulu ayam yang sudah dicabut? Yang sudah dibuangnya kemana? Ditiup angin, entah kemana. Balik lagi dia Habib Umar, Habib ini Habib, aku cuma dapat ini Habib. Masya Allah. Kau tahu apa ini hikmahnya? Apa Habib? 3 bulu inilah yang fitnahnya bisa terhenti. Yang bulu-bulu yang lain entah kemana terbang, wallahu a'lam. Fitnah yang lain entah kemana sudah terbawa angin. Maka ini fitnah yang terbawa angin itu menjadi bebanmu sampai hari kiamat. Dosa tetap mengalir karena gara-gara dirimu telah menyebarkan fitnah pertama kalinya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya hati-hati, fatadabbar. Idza aradtal umur fatadabbar akibatuh. Kalau kau ingin melakukan suatu perkara, ingat-ingat dulu, renungkan dulu akibat setelah perkara itu engkau lakukan. Nah, jangan coba-coba dekat-dekat laki-laki dengan perempuan. Jangan coba-coba dekat-dekat laki-laki dengan perempuan. Kenapa? Akibatnya parah. Akibatnya parah. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali, ya bisa-bisa setannya tambah dekat. Setan tambah dekat, mulai laki-laki tambah berani, perempuan tanpa malu. Nah, ujung-ujungnya akibat akan terjadi, akhirnya menyesal, sang laki-laki pergi tak pulang lagi. Ya nyesel. Malunya sekeluargaan, malu semua. Ujung-ujungnya masuk dalam kamar mandi, bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sebelum segala perkara renungkan, pikirkan. Wa'lam ayyul akhi, arsadaqallah. Ana hadhil ahwa baliyah min balaya. Ini pengikutan Hawa adalah bala secara umum yang ada di alam semesta ini. Tariq ila tagliliha, untuk menguranginya, untuk obatnya. 1,
Apa satu? Taskinun nufus min ghalyaniha. Tekan hawa nafsu daripada keinginannya. Tekan hawa nafsu daripada keinginannya. Bagaimana? Nafsu ingin A, lawan, ganti B. Nafsu ingin B, lawan, ganti A. Nafsu ini ingin makan banyak, tekan, puasa. Nafsu ingin apa? Wirid yang banyak, tekan. Wirid yang sedang-sedang saja, mana yang kau mampu. Dilawan, tekan terus nafsu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengobatannya? Yang kedua, mu'asyaratul akhyar. Engkau bertemanlah dengan orang-orang baik. Yang ketiga, watasyabbuh, dan serupailah engkau dengan mereka. Tidak bisa seperti mereka orang baik, minimal menyerupai. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Ini tiganya obatnya, kata beliau. Satu, menekan nafsu tadi. Dua, bergaul dengan orang baik. Tiga, berusaha menyerupai gerak gerik tingkah laku orang baik. Fa inna syimatul akal amal ala haqqil asya. Sesungguhnya akal yang sempurna adalah dia melakukan sesuatu itu dengan hakikatnya. Fasya'nuhum tagarrub ilallah, maka ini akan membuat dia dekat dengan Allah. Bimahasini maradih, dengan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridhonya. Palayakat ahaduhum yadhur fi amin yuqabbah alaih fatara agil sahlan tarakan. Tidaklah ada perbuatan yang buruk yang akan datang kepada dia perkara tersebut, maka akalnya akan pandai untuk menolaknya. Kenapa? Karena akalnya sudah berfungsi. Wan nasma'u firraha wa tarjahil mutadayyin yamkudun nas wa yamkutunahu bahwa dahru fi anak wan nasma'al bala. Ini sampai sini, silakan ada pertanyaan.